Selamat sore pemirsa, Kabar Merah Putih kembali hadir menjumpai Anda. Saya, Shena Damayana, selama 1 jam ke depan akan menemani Anda untuk memberikan kabar seputar aktivitas Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran kabinetnya. Dan pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi terhadap mekanisme pengendalian inflasi yang berhasil ditekan di bawah 3%. Presiden juga menekankan bahwa kunci utama pengendalian inflasi di masa depan adalah swasembada pangan. Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi terhadap mekanisme pengendalian inflasi yang dinilainya sebagai inovasi besar dalam tata kelola ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan arahan pada rapat koordinasi pengendalian inflasi di Kementerian Dalam Negeri. Mendagri teruskan ini. Presiden turut memuji capaian inflasi nasional yang berhasil dikendalikan di bawah 3%. Saya minta mekanisme ini dilanjutkan. Mendagri teruskan ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak lintas kementerian di tingkat pusat dan juga di daerah. Terima kasih penghargaan saya. Saya kira suatu saat ini akan menjadi studi kasus, banyak negara akan belajar ke kita. Selain kita teruskan mekanisme ini, dan ini sesuatu yang luar biasa, yang baik, saya sendiri menganggap bahwa ini sesuatu yang sangat positif. Secara keseluruhan sebetulnya inflasi kita yang dalam kondisi sekarang saya kira sudah cukup bersyukur kita. Di bawah 3% inflasi saya kira sudah sesuatu yang prestasi. Dan saya katakan, Presiden juga menekankan bahwa kunci utama pengendalian inflasi di masa depan adalah swasembada pangan. Kunci daripada kelanjutan daripada masa depan kita, kuncinya sekali lagi adalah swasembada. Swasembada pangan dalam arti yang luas dan dalam arti yang menyeluruh. Dari dulu kita diajarkan tiap desa harus punya lumbung pangan. Tiap desa. Jadi inilah strategi besar kita. Dan saya katakan di sini. Mengakhiri sambutannya, Presiden Prabowo optimistis Indonesia memiliki kemampuan dalam menghadapi tantangan ekonomi di tengah ancaman ketidakpastian global. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemerintah berkomitmen terus memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di tanah air. Kunci sukses dalam pemberantasan korupsi melalui sinergi antara semua penegak hukum, kementerian, lembaga, hingga masyarakat. Kejujuran. Inilah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Budi Gunawan menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi, judi online, narkoba, dan penyelundupan. Kunci utama dalam pemberantasan korupsi menurutnya adalah sinergi antar semua penegak hukum, kementerian, lembaga, hingga masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Menko Polhukam dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang digelar di Gedung KPK. Pada berbagai kesempatan, Bapak Presiden Prabowo Subianto juga memerintahkan kepada seluruh penegak hukum untuk tidak boleh ragu-ragu dan harus tegas di dalam memberantas tindak pidana korupsi, judi online, narkoba, dan penyelundupan. Pemerintah dalam hal ini juga terus mengupayakan perbaikan pelayanan melalui transformasi digital dan terus mendorong reformasi birokrasi. Pemerintah memanfaatkan e-government sebagai alat penting untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Menko Polhukam Budi Gunawan juga mengingatkan bahwa momentum Hari Anti Korupsi Sedunia bagi Komisi Pemberantasan Korupsi dan seluruh elemen bangsa untuk memperkuat sinergi guna mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Kepolisian Republik Indonesia meluncurkan buku anti korupsi yang ditulis oleh sejumlah pegiat anti korupsi. Sudah siap? 3, 2, 1. Dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan 2 buku anti korupsi saat peringatan Hari Anti Korupsi 9 Desember lalu. Peluncuran buku yang berjudul Pendidikan Anti Korupsi Transdisiplin dan buku Orang Baik Belajar Anti Korupsi dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Buku-buku pendidikan anti korupsi transdisiplin ditulis oleh para pegiat anti korupsi dan tokoh yang berpengalaman di bidang pemberantasan korupsi seperti mantan pimpinan KPK Bambang Wijoyanto, mantan penyidik KPK Novel Baswedan, dan mantan koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo. Sementara buku Orang Baik Belajar Anti Korupsi merupakan hasil kolaborasi dari Satgasus Pencegahan Tipikor dengan Universitas Islam Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, di dalam buku tersebut juga terdapat kritik terhadap Polri sebagai bahan introspeksi untuk perbaikan. Lalu yang ketiga, melalui tadi disebut film ya, Pak, ada buku. Saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa, khususnya kepada teman-teman yang sudah menulis karya terbaiknya, mulai dari pengalamannya, kemudian pemahamannya tentang masalah korupsi, sehingga kemudian itu dituangkan dalam sebuah buku. Dan tentunya ini menjadi kewajiban kita semua agar korupsi yang merupakan kejahatan extraordinary ini betul-betul bisa digarap tidak hanya oleh aparat penegak hukum, tapi juga oleh seluruh kementerian. Kedua buku tersebut diharapkan dapat menjadi panduan efektif dalam membangun budaya anti korupsi, tidak hanya di kalangan aparat, tetapi juga di masyarakat luas. Langkah ini menunjukkan komitmen Polri untuk terus mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kapolri. Dari Jakarta, Robin Fredri, TV One mengabarkan. Duduk semula dan sebagai informasi Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Baik Bapak Ibu yang kami hormati. Pemirsa, Kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Ekonomi dunia berada dalam keadaan yang penuh ketidakpastian, diwarnai oleh ketegangan, peperangan, persaingan ketat, dan geoekonomi dunia berada dalam keadaan yang penuh ketidakpastian, diwarnai oleh ketegangan, peperangan, persaingan ketat antara negara-negara besar. Saudara-saudara sekalian, hal ini mengakibatkan ketidakpastian di bidang ekonomi. Bahkan kecenderungan ada perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara besar dan blok-blok ekonomi besar. Karena itu, kita patut waspada. Tapi patut juga kita bersyukur bahwa kondisi bangsa dan negara kita hari ini berada dalam keadaan yang damai. Janganlah negara yang kita anggap lebih kaya dari kita, lebih maju dari kita, lebih menguasai teknologi dari kita, terjadi suatu kondisi yang tidak stabil. Bahkan negara-negara yang kita anggap lebih maju dari kita,
diwarnai oleh upaya darurat militer dan ketegangan-ketegangan lain. Bahkan kita harus waspada bahwa setiap saat bisa muncul kondisi yang lebih parah dari kondisi sekarang. Saudara-saudara sekalian, karena itu APBN kita tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan dengan kehati-hatian. Kita punya cita-cita yang tinggi, tapi kita harus terus melakukan pengendalian ekonomi secara prudent, hati-hati, dan terencana dengan baik. Saudara-saudara sekalian, belanja negara harus kita lakukan dengan meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan. Kita sekarang dalam rangka kita waspada menghadapi tantangan yang tidak menentu, kita harus ikat sabuk-sabuk kita. Kita harus, sekali lagi saya tekankan, hemat. Kita harus kurangi kebocoran dari anggaran. Saya bertekad untuk memerangi kebocoran di semua tingkat. Dan saya mohon semua unsur, terutama para pimpinan daerah, ikut bersama dengan pemerintah pusat demi kepentingan rakyat. Kita harus jamin setiap rupiah uang rakyat sampai ke rakyat yang memerlukan. Kita tidak boleh lagi toleransi terhadap kebocoran, pengeluaran yang boros, hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat, hal-hal yang tidak produktif. Saya mengajak seluruh unsur untuk mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat seremoni, kurangi yang bersifat terlalu banyak kajian, seminar, dan sebagainya. Sekarang saatnya adalah mengatasi masalah langsung. Saudara-saudara, di berbagai tempat strategi kita adalah pertama menjamin ketahanan pangan kita. Saya berkeyakinan tidak ada negara yang aman kalau negara itu tidak bisa menjamin makan untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, masalah ketahanan pangan ini menjadi prioritas utama. Dan saya ingin sampaikan di sini bahwa saya berterima kasih kepada semua unsur bahwa kita sampai hari ini berhasil mengendalikan inflasi. Dan kita juga berhasil di tahun yang penuh dengan tantangan iklim, yaitu El Nino dilanjutkan dengan La Nina, kekeringan berkepanjangan dilanjutkan dengan sekarang hujan yang juga turun secara bertubi-tubi. Produksi beras kita membanggakan. Ini adalah akibat kerja keras semua KL, juga dukungan dari semua pemerintah daerah.
Saudara-saudara, saya tegaskan lagi, kita harus swasembada pangan. Kita harus punya lumbung pangan nasional. Kita harus punya lumbung pangan provinsi. Kita harus punya lumbung pangan kabupaten. Kita harus punya lumbung pangan desa. Ini adalah kearifan bermasyarakat nenek moyang kita ribuan tahun. Kita belajar tiap desa punya lumbung desa. Semua suku, semua daerah di Nusantara ini. Lumbung desa adalah tradisi nenek moyang kita. Tiap desa harus punya tanah yang diamankan untuk cadangan desa itu. Setiap lereng, setiap bukit, setiap lahan di desa harus kita manfaatkan secara baik. Hanya dengan swasembada ini kita akan aman dan kuat. Swasembada energi juga merupakan prioritas dari strategi transformasi kita. Kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa bahwa kita diberi karunia luar biasa. Mungkin hanya 3 negara di dunia yang sungguh-sungguh dalam waktu yang tidak lama lagi bisa 100% swasembada energi. Dan dari tanaman yang merupakan sumber energi terbarukan. Hanya 3 negara kemungkinan. Brazil, Kongo, Indonesia. Karena itu kita harus pandai manfaatkan karunia ini. Kita tidak boleh lengah. Kita tidak boleh malas. Dan kita tidak boleh mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tidak produktif. Saudara-saudara, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk menegakkan hukum. Apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang akan saya jalankan. Semua pelaku ekonomi harus sekarang mematuhi semua ketentuan. Kewajiban kepada negara harus dilaksanakan. Kita harus memerangi penyelundupan. Penyelundupan ini menghancurkan kehidupan puluhan ribu rakyat kita. Saya ulangi, penyelundupan menghancurkan kehidupan puluhan ribu rakyat kita. Kita harus memerangi penyelundupan ke dalam dan keluar. Kekayaan kita tidak boleh kita biarkan diselundupkan keluar Indonesia. Karena itu, selain swasembada energi dan swasembada pangan, saya tegaskan kembali, kita harus melaksanakan hilirisasi. Tidak ada tawaran tentang hal ini. Semua komoditas kita akan kita olah di Republik Indonesia. Semuanya. Saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, pendidikan dan kesehatan kita tempatkan sebagai prioritas juga. Tadi itu strategi yang akan kita tegakkan dan kita mampu tegakkan. Tetapi kalau saudara perhatikan, alokasi yang terbesar dalam APBN kita adalah pendidikan. Kalau tidak salah, ini adalah alokasi terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, banyak negara alokasi pertamanya, alokasi terbesar dalam APBN adalah pertahanan.
demikian Amerika Serikat, demikian India. Alokasi terbesar adalah pertahanan. Indonesia, alokasi terbesar adalah pendidikan. Demikian kita menempatkan pendidikan sebagai prioritas dan kita yakin melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan inilah jalan keluar sesungguhnya dari kemiskinan. Perlindungan sosial, bantuan sosial, subsidi menurut pandangan saya adalah langkah-langkah antara. Langkah-langkah menuju kebangkitan ekonomi kita melalui hilirisasi. Tapi di ujungnya pendidikan dan kesehatan yang akan membawa rakyat kita keluar dari kemiskinan. Makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah. Kita akan balikan yang uang tersedot ke pusat, ke Jakarta, kita balik uang sekarang akan turun ke desa-desa, ke daerah-daerah. Saudara-saudara sekalian, ternyata fokus kita kepada memerangi kemiskinan dan kelaparan itu menjadi agenda dunia. Jadi waktu saya hadir di G20, itu tema dunia. Memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, subsidi dan perlindungan sosial akan kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Pemirsa, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan Indonesia menghentikan impor beras mulai tahun 2025. Nol impor ini ditargetkan akan dimulai pada tahun 2025 untuk mendukung program swasembada pangan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengklaim stok beras secara nasional mencapai 8 juta ton hingga akhir tahun 2024. Stok beras ini diperkirakan mencukupi kebutuhan nasional sehingga tidak diperlukan lagi tambahan impor. Nol impor ini ditargetkan akan dimulai tahun 2025 mendatang untuk mendukung program swasembada pangan. Bisa, ya, Presiden perintah tahun 2029 swasembada pangan, ya, ini 2029, maju 2028, maju 2027, ya kan? Ya, sebelum 2027, lihat kompak semua nih, Menteri Pertanian, ya, semua Menteri Kelautan, semua Menteri Perindustrian, nggak kompak ini, Bapak Nas. Bisa kita insya Allah 2027 perintah Presiden swasembada pangan kita amankan. Pemerintah telah memutuskan untuk menghentikan impor beras pada tahun 2025. Di tahun yang sama Indonesia diperkirakan bisa memproduksi beras hingga 32 juta ton, sehingga masih lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi beras nasional sekitar 31 juta ton per tahun. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.
Dalam rangka menuju swasembada pangan, Kementerian Pertanian menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Tentara Nasional Indonesia. Kolaborasi ini diharapkan bisa membuat ketahanan pangan Indonesia semakin kuat. Kementerian Pertanian menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Tentara Nasional Indonesia untuk menguatkan infrastruktur irigasi pada lahan intensifikasi dan ekstensifikasi. Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, kolaborasi ini dilakukan untuk mengakselerasi pencapaian swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, kita harus mencapai swasembada secepat-cepatnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ini kita tindak lanjuti. Kata kuncinya adalah kami menyiapkan sarana produksi dan alat produksi. Kemudian Pak Menteri PU nanti menyampaikan menyiapkan air 3 kali tanam daerah-daerah pompa, kemudian cetak sawah dan upland. Juga Pak Kasat, kita tahu Pak Kasat ahli air, irigasi dan seterusnya, dan beliau menjadi motor penggerak sampai tingkat provinsi ke bawah, mensupport pertanian. Dan ini bukan pertama, sejak beliau dan Red kita sudah kerjasama, sehingga beliau tahu persis bagaimana mengakselerasi pengairan untuk mencapai swasembada secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya. Pemerintah optimistis dengan kerja keras dan kolaborasi, ketahanan pangan Indonesia dapat dicapai sesuai target dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Para petani di Blora, Jawa Tengah melaksanakan penanaman padi bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Hal tersebut dilakukan Kementerian Pertanian sebagai bentuk dukungan dalam swasembada pangan yang digalakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang keliling kementerian. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto bersama dengan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono melaksanakan kunjungan kerja ke Blora, Jawa Tengah. Mereka melakukan tanam padi di area persawahan Desa Kentong, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Tanam padi bersama ini dilakukan sebagai bentuk dukungan dalam swasembada pangan yang terus digalakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Penanaman padi bersama ini untuk memastikan bahwa lintas sektoral, lintas kementerian, semua sinergi untuk mensukseskan swasembada pangan. Kunjungan kami beserta kami mendampingi Pak Menteri Impas, Pak Jenderal Polisi Agus Andrianto adalah untuk kita memastikan bahwa lintas sektoral, lintas kementerian, semua sinergi, semua satu suara, satu visi untuk mensukseskan swasembada pangan sebagaimana misi dan visi dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Wakil Menteri Pertanian juga melakukan dialog bersama dengan kelompok tani yang dilanjutkan penyerahan bantuan kepada kelompok tani di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Dari Blora, Jawa Tengah, Agung Wibowo, TV One mengabarkan. 1, 2, 3, bunyi 1, 2, 3. Mantap. Dan pemirsa, kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Pemirsa, pemerintah melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan melakukan peninjauan makan bergizi gratis di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 3.018 porsi makanan dipersiapkan dan diolah di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebelum dibagikan kepada para siswa-siswi di 15 sekolah Kecamatan Tanah Sareal. Pemerintah melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan melakukan peninjauan makanan bergizi gratis secara langsung di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Pemerintah melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan melakukan peninjauan makan bergizi gratis secara langsung di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Peninjauan ini dimulai dari Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanah Sareal, Kota Bogor.
4 sekolah yang menjadi sasaran uji coba makan bergizi gratis, yakni SDN 1 Kedung Badak dan SMP Siliwangi. Di unit pelayanan pemenuhan gizi, makanan yang dibagikan akan melalui proses sterilisasi wadah makan, pemasakan, pemorsian, serta pertimbangan gizi makanan oleh ahli gizi. Sejumlah bahan baku yang digunakan untuk makan bergizi gratis diklasifikasi berdasarkan kategori jenisnya. Terdapat penyimpanan untuk bahan baku kering dan terdapat pendinginan untuk menyimpan bahan baku seperti daging. Sebanyak 51 orang, termasuk ahli gizi, kepala unit, dan 46 personel dapur dikerahkan untuk memaksimalkan program makan bergizi gratis. Dapur Kota Bogor ini berdiri di luas tanah 21 x 6 x 21,6 meter persegi. Mulai beroperasi sejak 18 November 2024. Kami melayani 15 sekolah yang terdiri dari 6 TK dan PAUD, 1 SD, 3 SMP, dan 5 SMA dengan total siswa 3.018 siswa. Untuk pegawai sendiri kami ada 51 orang, termasuk 1 orang kepala unit, 1 orang wakil kepala unit, 1 orang asisten lapang, 1 orang akuntan, dan 1 orang ahli gizi, serta 46 personil dapur yang terdiri dari tim persiapan, tim pemorsian, tim pengolahan masak, tim distribusi, kebersihan, dan tim packaging. Untuk awal bekerja alur yang saya kerjakan untuk sebagai ahli gizi di pelayanan dapur adalah saya merencanakan untuk perencanaan menu dan kebutuhan zat gizi untuk sasarannya. Sasarannya adalah mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Yaitu dengan beberapa kategori jenis kelamin, berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia. Yang dengan acuan adalah angka kecukupan zat gizi. Uji coba makan bergizi gratis disambut antusias oleh para siswa dan juga siswi di SDN 1 Kedung Badak. Sebanyak 341 porsi makanan dibagikan untuk siswa-siswi SDN 1 Kedung Badak. Hari ini mereka mendapat menu makan bergizi berupa nasi, ayam goreng, cap brokoli dengan jagung, pisang, dan juga susu. Uji coba makan bergizi gratis ini memberikan dampak positif bagi para siswa, mengajarkan para siswa menjadi lebih bersyukur dan juga menghargai setiap pemberian Tuhan serta teredukasi untuk makan makanan seimbang. Kami dari sekolah sangat mengapresiasi ya tentang program makan bergizi gratis ini. Hal itu benar-benar berdampak luar biasa buat sekolah kami. Nah, dari program makanan bergizi ini yang pertama, kita benar-benar diajarkan untuk menghargai setiap sesi pekerjaan yang ada. Dari para petani yang menyiapkan makanannya, kemudian dari pedagang, ataupun dari yang menyiapkan makanan yang mereka bekerja dari jam 3 pagi. Kemudian dari yang distributor, mendistribusikan makanan dari dapur umum menuju ke sini. Itu perjuangan yang luar biasa. Alhamdulillah kalau memang masih terus berjalan proses ini, saya tidak sibuk-sibuk, harus bangun subuh, harus menyiapkan, terus harus memikirkan malam menu apa ya buat anak aku gitu Pak. Gitu aja sih. Lebih menghemat saja, biasanya saya kan suka gini, siang aja saya mikirin besok si Neng menunya apa ya. Kadang aku suka tanya, Neng besok kamu mau bakal apa gitu. Karena kan kalau memang sudah disiapkan kan jadi udah ada lauk pauknya, ada sayurnya, ada susunya, itu udah sangat membantu sekali. Jadi aku tidak harus memikirkan untuk mempersiapkan itu semua sih. Selanjutnya, uji coba makan gratis di SMP Siliwangi juga membuat salah seorang ibu terharu. Ia merasa sangat bersyukur dengan adanya program ini. Ya kan tadinya anak saya jarang sekolah, nggak punya ongkos. Sekarang dengan adanya ini, adanya program ini, jadi bisa menabung buat ongkos. Ada anak saya jadi bisa makan makanan bergizi. Tadinya tidak pernah makan sayur kan. Makan buah, minum susu. Anaknya kelas berapa, Bu? Kelas 7. Iya. Saya juga sangat berterima kasih sekali sama sekolah ini.
sudah bisa membantu anak saya. Kepala Sekolah SMP Siliwangi menilai dengan adanya program makan siang gratis ini, para siswa cenderung lebih rajin untuk bersekolah mengingat sangat antusias untuk melihat menu makan bergizi yang berbeda setiap harinya. Selain itu juga berpengaruh terhadap kognitif siswa. Mereka menjadi lebih fokus dalam menyerap pelajaran di sekolah. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah yang sudah melaksanakan atau sudah merencanakan kegiatan makan bergizi ini, di mana sekolah kami sangat membutuhkan makanan bergizi ini. Terutama mungkin dengan siswa saya yang rata-rata adalah memang kelas menengah ke bawah, dan gizi ini sangat diperlukan oleh mereka. Oleh karena itu kami sangat berharap program ini bisa berjalan sampai nanti mereka sampai ke SMA, karena siswa kami ini memang sangat perlu gizi ini, di mana mereka, anak-anak kami ini banyak yang berangkat sekolah tidak sarapan pagi, bahkan ada anak kami mungkin cuma makan sekali dalam sehari. Sejatinya pemantauan ini dilakukan dalam rangka memastikan kesiapan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang akan diberlakukan secara masif pada 2 Januari 2025 mendatang. Dengan adanya program makan bergizi gratis ini, sejumlah siswa-siswi SD, SMP di Kecamatan Tanah Sareal mengucapkan banyak berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Mas Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Harapan seluruh masyarakat terhadap program unggulan ini adalah semoga dapat membawa kebermanfaatan bagi generasi bangsa ke depannya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dari Bogor, Syahda Yustiza, Muhammad Ishak, TV One mengabarkan. Pemirsa, pemerintah menghimbau warga yang akan mudik atau berwisata di libur Nataru nanti untuk mewaspadai kondisi cuaca. Usai rapat terbatas di Istana Negara, pemerintah menyatakan telah menyiapkan antisipasi terhadap kondisi cuaca saat libur Nataru mendatang. Libur Nataru menjadi salah satu prioritas kerja dari pemerintah menjelang akhir tahun ini. Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Negara Senin sore meminta sejumlah kementerian menyiapkan pelaksanaan Nataru dengan baik. Menteri Pendidikan Dasar dan Penegah Abdul Mukti menjelaskan, Presiden telah mengadakan rapat dengan menteri-menteri yang ada di bawah koordinasi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dalam rapat itu, Presiden Prabowo memberikan arahan tentang persiapan pemerintah menyambut libur Natal dan Tahun Baru. Presiden meminta seluruh jajarannya mengantisipasi curah hujan yang tinggi. Ya, tadi Pak Presiden menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana agar pelaksanaan Nataru ini tidak menimbulkan persoalan di masyarakat, terutama antisipasi terkait dengan mobilitas masyarakat yang akan memanfaatkan Nataru untuk liburan, dan juga antisipasi terhadap berbagai hal yang sekali lagi mungkin terjadi terkait dengan musim hujan dan beberapa persoalan menyangkut bencana alam yang terjadi di tanah air kita akhir-akhir ini perlu diantisipasi dengan sebaik-baiknya. Presiden meminta seluruh kementerian yang terkait dengan libur Nataru dapat saling berkoordinasi untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Nataru. Dari Jakarta, Yohanes Leonardo, Dani Martin, TV One mengabarkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar merespon usulan untuk membuat sertifikasi bagi para pendakwah. Usulan tersebut mencuat usai pendakwah Miftahul Maulana atau Gus Miftah mengolok penjual es teh dan viral di media sosial. Menteri Agama Nasaruddin Umar merespon usulan kepada pemerintah untuk membuat sertifikasi bagi para pendakwah di tanah air.
Ditemui di Istana Negara, Jakarta, Nasaruddin Umar mengatakan pihaknya sedang mengkaji usulan tersebut, meski tidak menjelaskan secara rinci. Kementerian Agama diketahui sudah pernah memiliki program untuk merekrut penceramah ataupun pendakwah yang sudah dilakukan sebelumnya. Beberapa persyaratan tersebut tertuang dalam persyaratan program rekrutmen 500 penceramah untuk daerah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar pada bulan suci Ramadan 2024 lalu. Sertifikasi agama seperti apa, Prof? Sertifikasi juru dakwah, Prof. Yang kemarin imbas dari Smith yang ramai itu. Ini gimana, Prof? Sedang kita kaji dalam waktu dekat ini. Prof, Wacana usulan sertifikasi untuk pendakwah mengemuka di ruang diskusi publik beberapa pekan terakhir, usai pendakwah sekaligus utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, Miftahul Maulana atau yang kerap akrab disapa Gus Miftah, mengolok-olok penjual es teh saat sedang berdakwah yang kemudian viral di media sosial. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Teddy Suhendi, TV One mengabarkan. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf meninjau langsung pelaksanaan bakti sosial operasi katarak di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Operasi katarak gratis tahun 2024 telah menyasar lebih dari 1.400 pasien di NTB. Penderita katarak di tanah air jumlahnya masih tinggi. Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi dengan prevalensi penderita katarak tertinggi kedua di Indonesia setelah Jawa Timur. Untuk itu, operasi katarak gratis di NTB terus digalakan. Target bantuan operasi katarak juga terus ditingkatkan jumlahnya. Bantuan di NTB mencapai 399 pasien pada 2022, 660 pasien pada 2023, dan 1.437 pasien pada tahun ini. Timbangan dalam menyelenggarakan bakti sosial operasi katarak ini diantaranya adalah karena berdasarkan data kita lihat masih ada 3% dari penduduk Indonesia yang mengalami masalah penglihatan. Gitu. Ada yang katarak dan ada yang lain-lainnya. Faktornya banyak atau sebabnya banyak, diantaranya karena usia atau juga sebab-sebab lain. Memang yang cukup tinggi itu Jawa Timur, kemudian NTB dan Sumatera Selatan. Tak hanya di NTB, Kemensos juga memberi bantuan operasi katarak di seluruh Indonesia, mengingat biaya operasi yang mahal dan jumlah dokter spesialis mata yang sedikit. Bakti sosial operasi katarak ini akan terus dilanjutkan, mengingat masih banyak kasus katarak di Indonesia. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri kabar Merah Putih edisi hari ini. Saya Shena Damayana dan seluruh kru yang bertugas undur diri. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan kabar petang. Terima kasih dan sampai jumpa.